bersyukur dan kami bangga punya Allah seperti Engkau. Allah yang begitu mengasihi kami dengan segala apa yang ada pada kami. Bapa, terima kasih untuk kehadiran Tuhan di tempat ini. Biarlah saat ini ketika kami kembali kepada kebenaran firman-Mu, biarlah Engkau mengurapi setiap kami, baik hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, dan setiap jemaat Tuhan yang Tuhan kasih di tempat ini. Biarkan setiap kami diurapi oleh Tuhan. Tidak ada seorang pun yang terlewatkan daripada jamahan Tuhan. Membuat kami mengerti kebenaran firman-Mu, menangkap isi hati-Mu bagi setiap kami, dan boleh kami bawa pulang untuk kami praktekkan di dalam kehidupan kami. Kami perlu Engkau, kami perlu kebenaran firman-Mu untuk mengubah kehidupan kami. Biarlah hidup kami Tuhan semakin hari semakin mengasihi Engkau, hidup kami semakin berkenan di hadapan Tuhan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kami sampai selama-lamanya. Berbicaralah bagi setiap kami ya Bapa, kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari kita semua yang siap diberkati oleh Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Shalom semuanya. Puji nama Tuhan. Walaupun doa malam tapi banyak loh yang hadir ya. Puji nama Tuhan ya. Hari ini dengan tema iman yang besar mengubahkan kehidupan kita. Amin. Siapa yang mau kehidupannya berubah? Siapa yang mau punya iman yang besar? Nah, malam hari ini kita dapat dua-duanya ya. Kita mau punya iman yang besar sehingga mengubahkan kehidupan saudara dengan saya. Yuk kita buka di dalam Matius 8. Matius 8 ayat 5 sampai 13. Matius 8, judulnya Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Kita baca dulu ayat yang kelima. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya. Ya. Seorang perwira ini adalah seorang perwira Romawi. Tetapi dia datang kepada Yesus. Dia tidak datang kepada yang lain. Karena apa? Dia percaya bahwa Yesus itu sanggup mengatasi persoalan yang manusia tidak bisa sanggup mengatasi. Amin. Ya. Dan yang kedua, seorang perwira ini, dia adalah seorang perwira yang luar biasa. Bahwa dia berkata kepada Tuhan, anak buahnya ini layak untuk ditolong gitu ya. Kalau nanti kita baca ayat selanjutnya dia berkata, Tuhan, anak buahku ini adalah orang yang layak untuk ditolong. Tetapi sedangkan dia itu memposisikan dirinya tidak layak untuk menerima kedatangan Tuhan Yesus di rumahnya. Di sini kita lihat bahwa dia adalah seorang perwira yang rendah hati dan tidak memandang remeh bawahannya. Nah, ketika saya membaca ayat ini, saya bisa melihat bahwa seorang perwira Romawi ini adalah seorang yang saleh. Ya, nah pada waktu itu, seorang perwira bisa menjadi orang yang saleh itu luar biasa, saudara. Tetapi perwira ini bukan hanya saleh, dia adalah seorang yang sangat saleh. Jadi dari sini kita belajar ya, bahwa apapun status pekerjaan, apapun yang kita kerjakan, dimanapun lingkungan kita ini tinggal, jangan kita berkata, aku tidak bisa saleh. Jangan saudara berkata, aku dulu nih orang saleh loh, tapi karena pekerjaanku yang sekarang menuntut aku, jadi aku sekarang gak bisa jadi orang yang saleh. Nah, dari sini kita lihat, iman yang besar itu adalah seperti apa? Adalah iman yang membawa kita kepada kesalehan hidup. Amin. Iman yang besar bukan hanya percaya Yesus melakukan mujizat, tetapi iman yang besar haruslah iman yang membawa kepada kesalehan. Kalau seorang Romawi saja bisa saleh, saudara, apalagi kita adalah orang-orang yang sudah mengenal kebenaran. Amin. Kita adalah orang yang tahu firman. Kita adalah orang yang setiap hari membaca firman. Betul? Mungkin ada yang berkata gini, aku enggak ibu, enggak setiap hari baca firman. Jadi saya punya alasan untuk enggak saleh, enggak ya, bertobat ya. Nah, kita setuju bahwa anugerah Tuhan itu besar, amin.
anugerah Tuhan yang besar itu memampukan kita menjadi orang yang saleh. Amin, saudara. Nah, jadi tidak ada alasan buat kita berkata, Bu, tidak bisa. Aku di lingkungan keluarga itu hanya aku sendiri loh ya orang percaya. Keluargaku yang lain belum menjadi orang percaya. Jadi aku nggak bisa hidup yang saleh. No, saudara. Justru ingat bahwa kita dipanggil menjadi terang di dalam kegelapan. Ketika Tuhan berkata, engkau harus menjadi terang. Tuhan tahu di mana kita ditempatkan. Betul? Tuhan itu tidak asal-asalan untuk menempatkan kita. Bahkan ketika saudara menjadi jemaat di gereja ini, itu enggak asal-asal. Memang Tuhan sudah menempatkan saudara berada di tempat yang benar. Untuk bersama-sama dibangun imannya, membuat saudara semakin hari menjadi orang yang semakin hidup saleh. Amin, saudara. Orang yang saleh itu seperti apa sih? Orang yang saleh itu adalah orang yang takut Tuhan. Orang yang saleh itu adalah orang yang melakukan kebenaran firman Tuhan setiap saat. Amin. Orang yang saleh itu adalah kehidupannya mencari perkara-perkara rohani sehingga dia mempunyai kerinduan agar orang lain, jiwa-jiwa itu diselamatkan demi Kristus. Nah, hari ini coba kita pertanyakan diri kita. Apakah selama kita mengikut Tuhan, kita lebih mencari perkara jasmani, ataukah kita sekarang lebih suka mencari perkara-perkara rohani? Hari ini siapa yang masih ketika hadapi masalah, bingungnya setengah mati? Hari ini siapa ketika menghadapi pergumulan sampai tidak bisa makan, tidak enak makan. Kalau ada orang konseling sama saya gini, Bu, doakan ya. Saya ini sampai tidak enak makan loh, Bu, karena masalah saya. Saya bilang, lo bersyukur kalau tidak bisa makan. Enak kan? Orang mau kurus, mau diet itu susah. Sampai belan-belani ke dokter bayar uang puluhan juta hanya untuk kurus. Jadi kalau dapat masalah nggak bisa makan, saya berkata bersyukurlah. Betul saudara? Masalah itu sebenarnya kalau kita mempraktekkan kebenaran firman, masalah itu bisa mendatangkan bahwa kehidupan rohani kita itu di-upgrade. Asalkan apa? Kita terus berjalan bersama dengan Tuhan. Nah, kalau saudara menghadapi masalah terus nggak bisa makan, berarti berkatnya double portion. Selain berkat rohani, berkat jasmaninya saudara menjadi kurus. Nggak perlu buang-buang uang banyak untuk ke dokter. Ya, saya punya kenalan ya, seorang AI. Mereka ini orang yang luar biasa. Umurnya sudah 70 tahun ya. Tapi AI ini belum pensiun. Dia tetap masih kerja di dalam perusahaannya. Dan saudara tahu apa yang beliau ini lakukan ketika jam istirahat. Ya, jam istirahat, dia punya perusahaan yang besar. Ketika jam istirahat, dia bukakan YouTube khotbah kebenaran firman Tuhan. Jadi dia mau semua stafnya ketika istirahat makan, bukan hanya makan makanan jasmani, tapi juga mendengar makanan rohani. Saya tanya, kenapa AI? Terus dia berkata, karena setiap staf yang ada di dalam perusahaan, itu adalah kepercayaan dari Tuhan buat AI. Jadi AI tidak hanya bertanggung jawab bahwa staf ini harus kerja, bagaimana mereka bekerja maksimal, mendatangkan keuntungan buat perusahaan ini, enggak. Tetapi adalah tanggung jawab AI, agar mereka bukan hanya sejahtera secara jasmani, tetapi imannya itu boleh bertumbuh. Di situ baru kita bisa menjadi berkat yang sesungguhnya. Menjadi berkat buat orang lain, bukan perkara berkat jasmani saja, tetapi berkat rohani itu yang jauh lebih penting. Amin, saudara. Dan ada satu AI lagi, dia berkata, iya, saya juga ketika buka toko, ya ini juga sudah umurnya malah lebih tua lagi, 74 enggak salah gitu ya. Dia buka toko, enggak mau tutup. Padahal anaknya bilang, sudah mama pensiun karena suaminya sudah meninggal dunia. Dia enggak mau, dia berkata, enggak mama enggak mau pensiun, bukan apa, bukan karena mencari uangnya. Tapi
ada sesuatu yang indah yang Tuhan karyakan di dalam kehidupan yang mama di dalam usia lanjut. Ternyata dia juga melakukan hal yang sama. Sejak dari buka toko dari jam 8 sampai jam 5 sore, dia selalu putar lagu rohani. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Ada beberapa orang di sekitar sana itu datang ke tokonya dia bukan untuk beli barang. Jadi mereka tuh datangnya bergantian, si A nanti datangnya jam segini, si B nanti datangnya jam segini. Tergantung keleluasaan mereka masing-masing. Dan mereka berkata begini, Tante, kalau saya datang ke toko Tante, dengar lagu rohani, hati saya itu bisa ayem tentrem. Saya enggak ngerti, kenapa ya Tante, kok bisa lagu itu membuat hati ini loh ayem tentrem. Dan disitulah saat buat Tante mengambil kesempatan untuk memberitakan Injil. Sudah beberapa orang yang dimenangkan hanya melalui apa? Dari pagi sampai sore putar lagu rohani. Lihat saudara, yang Tuhan lihat bukan seberapa pandai kita berkata-kata, bukan seberapa fasih engkau bisa membujuk orang, tetapi adalah apa? Hati yang saleh yang Tuhan cari. Apakah engkau punya kerinduan untuk membawa jiwa-jiwa kepada Kristus? Amin. Hal yang sederhana, Tante ini enggak pinter ngomong. Dan kemudian saya tanya terus, Tante menginjilnya itu lewat mana? Saya hanya menceritakan bagaimana Tuhan Yesus itu berkarya dalam kehidupan saya. Terutama ketika saya sudah sendiri, dia tinggal sendiri loh saudara. Saya tanya, Tante kenapa enggak ada panggil satu mbak untuk tinggal sama Tante? Tante kan sudah usia lanjut, takut sakit tengah malam. Dia berkata, apa yang bisa manusia lakukan untuk saya? Dia hanya bisa menemani supaya saya tidak sendiri. Tetapi kesendirian itu bukan tentang ada teman atau tidak. Tetapi kesendirian itu berbicara siapakah yang ada di dalam hatimu. Ketika ada Yesus di dalam kehidupanmu, tidak ada kekosongan. Ketika ada Yesus di dalam kehidupanku, aku percaya Tuhan Yesus jauh lebih jago untuk menjaga hidupku daripada orang lain. Lihat saudara ya. Dan saya luar biasa, saya kaget. Saya sampai wow gitu ya. Lihat saudara, dan disitulah iman yang besar. Kenapa sampai Tuhan berkata kepada perwira Romawi ini berkata, iman, aku tidak pernah menjumpai iman yang besar seperti ini. Nah iman yang besar itu adalah apa? Iman yang membawa kepada kesalehan hidup. Amin. Yuk hari ini kita punya iman yang besar. Untuk apa? Supaya kehidupan kita semakin hari semakin saleh. Dan yang kedua, iman yang besar adalah iman yang peduli kepada orang lain. Kenapa? Karena disitulah kita mempraktekkan kasih Tuhan. Orang lain itu siapa? Siapapun saudara, tidak ada diskriminasi. Tidak ada layak atau tidak layak, termasuk itu adalah musuhmu sekalipun. Ketika engkau lihat musuhmu jatuh, mereka mengalami masalah, ada orang yang dulu berbuat jahat tapi mereka saat ini mengalami masalah. Maka iman yang besar itu akan menimbulkan rasa belas kasihan, rasa peduli sehingga engkau tidak bisa tinggal diam. Engkau harus melakukan sesuatu, paling tidak engkau bisa berdoa bersama dengan dia. Amin saudara. Nah pada waktu itu seorang budak itu, bawahan itu enggak dianggap. Pada waktu itu mengasihi budak atau bawahan itu enggak ada untungnya saudara. Ketika seorang bawahan sudah tidak berguna, maka mereka cuma hanya dibuang begitu saja. Itu yang terjadi pada zaman dahulu. Tetapi seorang perwira Romawi itu tidak seperti itu. Ketika bawahannya sakit, dia tahu bahwa ketika bawahannya sakit, bawahan ini tidak bisa berjuang bersama dia, betul kan? Tenaganya tidak bisa dipakai. Tetapi disitulah kita belajar bahwa apa? Kasih itu tidak mencari keuntungan. Coba kita baca 1 Korintus 13 ayat 15. 1 Korintus 13 ayat 5. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, saudara. Lihat, kasih itu tidak mencari keuntungan. Itulah yang dilakukan oleh
perwira Romawi ini, sehingga Tuhan mengatakan imannya itu adalah iman yang besar. Perwira ini datang kepada Yesus memohon untuk siapa? Untuk anak buahnya. Dia tidak datang kepada Yesus yang dia tahu Yesus sanggup melakukan segala sesuatu, tetapi dia datang bukan untuk dirinya, dia datang untuk seorang bawahan yang menurut orang lain bawahan itu tidak ada artinya, tidak ada nilainya, bisa dicampakkan begitu saja kapan engkau mau. Tetapi perwira ini berbeda. Hari ini ketika kita datang di hadapan Tuhan, siapa yang kita doakan? Saudara berkata, langsung saudara senyum. Ya so pasti diri sendiri lah Bu, nomor 1. Belajar yuk kita doakan orang lain. Jangan sampai kita bilang, ya Bu saya doakan kalau saya ingat ya bertobat. Oke saudara? Ya. Kadang-kadang kita berkata, ya namanya manusia Bu, sering lupa gitu ya. Jangankan doa untuk orang lain, doa untuk diri sendiri aja kadang-kadang ingat, kadang-kadang enggak gitu ya. Tapi saya percaya enggak ada di tempat ini. Karena kalau enggak, saudara enggak mungkin datang di tempat ini malam hari untuk cari Tuhan. Amin. Nah, mengapa Yesus berkata kepada perwira Kapernaum ini dia punya iman yang besar? Karena hidupnya itu enggak fokus sama dirinya sendiri. Karena kita pun juga dipanggil menjadi terang. Jadikan semua bangsa itu muridku. Nah, sudahkah kita ini menjalankan amanat agung? Gimana kita mau menjalankan amanat agung, menjadikan semua bangsa murid Tuhan Yesus kalau kita tidak punya kepedulian buat orang lain? Saya punya seorang, di sini semua punya tetangga ya. Saya juga punya tetangga, saudara. Saudara enggak usah tanya, ibu alamatnya di mana? Terus kepo, siapa ya kira-kira tetangganya ibu gitu ya. Enggak usah saudara ya. Nanti saudara bilang, enggak Bu, bukan kepo, itu peduli. Bohong ya, itu kepo ya. Nah, saya punya tetangga. Dia juga punya driver, punya supir. Tapi setiap kali saya masuk rumah saya lihat, kenapa supirnya di depan? Kemudian saya tanya sama supir saya, kenapa supir tetangga itu selalu tunggu di depan pagar. Nggak dikasih tempat duduk panas-panasan dari pagi sampai sore. Kalau majikannya nggak keluar, kalau bosnya nggak keluar, dia tunggu dari pagi sampai sore loh saudara. Panas. Terus sopir saya berkata, iya Bu, nggak boleh masuk rumah. Lah terus kalau dia mau ke toilet gimana? Boleh nggak masuk rumah? Nggak boleh Bu. Lah terus dia ke toilet di mana? Masa pipis di depan rumah? Saya bilang, enggak Bu, dia pipis ke pos satpam. Nah saudara, di situ hati saya terenyuh ya. Tapi saya mau, terus saya bilang sama supir saya gini, kamu sudah kenal enggak sama supir tetangga? Kalau enggak biarin deh, dia boleh tunggu di rumah kita gitu ya, di depan. Jangan sampai, memang jangan masuk sampai di dalam karena saya belum kenal orangnya. Terus supir saya bilang gini, Bu, jangan, karena supir itu enggak berani. Karena apa? Nanti kalau tahu malah dia dipecat sama bosnya. Seperti ya udah ya, kasihan juga. Ya sudahlah, pokoknya gini, terus saya bilang sama pembantu saya, pokoknya setiap siang kalau supir itu ada di depan, kasih kopi, kasih makan, pokoknya kamu mau makan apa, kamu mau minum apa, kamu ingat kamu kasih dia. Kamu ajak dia ngobrol lah, kasihan. Bayangin saudara, hanya duduk di depan. Karena apa? Merasa sopir itu bukan orang yang layak untuk masuk ke dalam rumah kita. Apakah orang Kristen? Iya, orang Kristen. Nah, bagaimana kita ini mau menjadikan semua bangsa murid Tuhan kalau kehidupan kita sehari-hari menganggap orang lain itu lebih rendah daripada kita? Kalau saudara takut sopir ini punya penyakit, takut ketularan, ya dicekkan dulu toh kesehatannya. Nah kalau masih nggak percaya sama hasil lab, nggak usah pakai sopir. Jangan kemudian saudara punya uang, tapi saudara menjadi batu sandungan buat orang lain. Mari belajar memanusiakan orang lain, betul? Saat ini nih bukan sudah saatnya kita memikirkan bagaimana ya memanusiakan manusia. Seharusnya itu sudah sejak dulu. Kalau sekarang ini lagi ngetrennya apa? Kita menghewankan hewan, betul? Sekarang kalau bully kucing, bully anjing bisa dituntut enggak? Bisa dilaporin enggak? Bisa. Nah kalau sekarang kita masih tidak memanusiakan orang lain, berarti kita ini sudah ketinggalan zaman. Amin ya saudara. Yesus ketika dia berkata ada 100 domba, satu yang hilang. Apa yang Yesus lakukan? Dia mencari yang satu yang hilang, dia tinggalkan 99. Dan itulah yang dilakukan oleh perwira Romawi ini.
Dia hadir ketika apa? Bagi orang yang memerlukan dia tanpa pandang bulu. Dia bukan seorang perwira yang pintar main perintah sekalipun dia atasan. Dan disinilah seorang perwira Romawi ini dia mempresentasikan kasih Yesus kepada orang lain. Sekalipun itu kepada bawahannya. Sehingga Yesus berkata imannya itu besar. Apakah hari ini kehadiran kita menjadi penghiburan dan kekuatan bagi orang lain, bagi orang yang lemah, ataukah justru kehadiran kita menjadi racun bagi yang sehat? Justru ketika ada kita, mereka semua jadi sakit, kita perlu bertobat. Perwira ini menunjukkan dia punya karakter yang benar. Apa itu? Sebagai seorang perwira, dia tegas memberikan tugas, perintah, dia disiplin dalam melatih anak buahnya. Tetapi di sisi yang lain, dia punya kasih yang dia berikan kepada bawahannya. Amin, saudara. Dia tidak mau ketika anak buahnya itu di dalam kesakitan jasmani, sudah sakit secara jasmani, juga menderita secara jiwani. Karena apa? Karena nggak ada orang yang memperdulikan. Bukankah Tuhan Yesus seperti itu memperlakukan kita? Dia mendisiplinkan kita, tetapi juga Tuhan Yesus itu mengasihi kita. Karena apa? Di dalam kasih itu ada kedisiplinan. Amin, saudara. Iman tanpa kasih tidak berguna. Dikatakan dalam 1 Korintus 13 ayat 2b. Sekalipun aku mempunyai iman yang sempurna untuk memindahkan gunung. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Karena apa? Kasih itu harus dipraktekkan kepada siapa? Kepada sesama kita. Amin, saudara. Ya, Yesus itu mengajak kita mengasihi itu dengan perbuatan. Kita buka 1 Yohanes 3 ayat 18. Anak-anakku, marilah kita mengasihi apa? Bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Nah ini saudara, iman yang besar adalah iman yang mengasihi Tuhan yang kita praktekkan dengan mengasihi sesama kita lewat perbuatan kita sehari-hari. Amin. Dan yang ketiga, iman yang besar itu adalah apa? Iman yang berpusat kepada Kristus dan kepada kehendaknya. Coba kita baca ayat yang ke-6. Matius 8 ayat yang ke-6. Ketika dia sudah berjumpa kepada Tuhan, dia berkata apa? Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh sehingga ia sangat menderita. Ya, kita percaya kepada Tuhan. Kuasa Tuhan itu sanggup melakukan apapun, itu benar. Amin, saudara. Kita percaya Tuhan itu sanggup melakukan apapun. Tetapi percaya kita itu enggak boleh cuma berhenti sampai di sana aja. Percaya yang benar adalah apa? Kita percaya Yesus sanggup melakukan apapun, ditambah apa? Sesuai dengan kehendaknya. Dan itu yang membuat apa? Kita berserah kepada Yesus. Seperti perwira Kapernaum ayat 6, kita baca sekali lagi. Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita. Ya, ketika dia berjumpa dengan Tuhan Yesus, dia hanya memaparkan apa yang dialami oleh anak buahnya itu. Di situ kita belajar itu yang namanya berserah kepada otoritas Tuhan. Dia memang punya keinginan ketika dia datang kepada Yesus, dia punya keinginan agar Yesus menyembuhkan anak buahnya, betul? Tetapi ketika dia sudah berjumpa dengan Yesus, dia tidak semerta-merta kemudian dia berkata, Tuhan, anak buahku sakit, Tuhan sembuhkan ya. Enggak, tetapi dia hanya memaparkan, Tuhan, anak buahku sakit dan ia sangat menderita. Kenapa dia tidak langsung ngomong, Tuhan engkau sembuhkan dia? Karena itulah iman yang benar, iman yang besar. Percaya Yesus sanggup melakukan apapun. Tetapi apakah Yesus mau melakukannya atau tidak, dia berserah kepada kehendaknya yang kudus. Itu adalah iman yang besar, saudara. Jadi ketika dia datang kepada Yesus, dia cukup berkata seperti ini, Tuhan, anak buahku sakit dan dia menderita. Dan dia percaya Yesus jauh lebih tahu apa yang harus Yesus lakukan kepada anak buahnya ini.
Betul saudara, itu loh yang dikatakan iman yang besar. Tidak seperti seorang Naaman yang datang kepada Elisa, kemudian apa? Menuntut kesembuhan, bahkan dia sambil menawarkan harta kekayaan dan berdiri sebagai orang yang terpandang. Inilah bukan iman yang besar. Tetapi iman yang besar itu adalah apa? Iman yang berserah kepada kehendak Tuhan. Bahkan kita baca ayat yang ke-8. Ketika kemudian Tuhan Yesus di ayat yang ke-7 Tuhan berkata apa? Aku akan datang menyembuhkannya. Lihat ya, dia tidak minta, dia hanya memaparkan keadaan anak buahnya. Kemudian Yesus sendiri yang berkata, aku akan datang menyembuhkannya. Tapi setelah Yesus berkata, aku akan datang menyembuhkannya. Kita lihat ayat 8. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, apa? Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Ayat 9, sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia akan pergi. Dan kepada seorang lain datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku kerjakanlah ini, maka ia akan mengerjakannya. Dia berkata kepada Yesus apa? Yesus, tidak perlu repot-repot datang ke rumahku. Aku ini orang yang gak layak. Katakan aja sepatah kata. Ya, lihat saudara. Kita lihat ya ayat 7. Yesus itu dengan kerendahan hati. Yesus itu mau datang ya kepada seorang perwira ini. Itu Tuhan mengajarkan apa? Kerendahan hati. Sekalipun Yesus dibutuhkan, Tuhan Yesus itu tidak tinggi hati. Nah hari ini pun kita juga belajar, sekalipun orang lain membutuhkan kita, janganlah membuat kita menjadi orang yang tinggi hati. Belajar dari Yesus. Nah ketika Yesus ini sudah rendah hati, menawarkan Yesus akan datang. Tidak perlu orang itu yang dibawa, tapi Yesus yang mau datang. Perwira ini justru membalas dengan apa? Dia pun membalas dengan semakin rendah hati. Dari sini kita belajar bahwa kerendahan hati Kristus seharusnya membuat kita semakin merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Tuhan ketika dia naik di atas kayu salib, dia merendahkan dirinya, mengambil sebagai seorang yang jahat, naik di atas kayu salib. Padahal Tuhan Yesus itu tidak berdosa. Hukuman mati di atas salib itu hanya berlaku kepada seorang penjahat, saudara. Yang jahat sekali, makanya harus dihukum mati. Tetapi Yesus yang tidak berdosa, dia mau mengambil posisi itu. Ketika Tuhan Yesus naik di atas kayu salib, banyak orang yang mengatakan apa? Engkau adalah orang yang berdosa sehingga engkau layak untuk dihukum mati di atas kayu salib. Tetapi Yesus tidak berkata apa-apa. Dia merendahkan dirinya. Dia naik ke atas kayu salib buat saudara dengan saya. Nah seharusnya kerendahan hati Tuhan ini kita balas dengan apa? Kita hidup semakin merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Dengan apa? Dengan kalau kita datang kepada Tuhan, kita datang berdoa, kita datang menyembah Tuhan. Datanglah dengan kerendahan hati. Sekalipun ada ayat saudara, ada ayat, apa yang kau minta dalam namaku, aku akan memberikan, gitu kan ya. Terus kemudian saudara berkata, wah apa yang aku minta pasti diberikan. Terus saudara mau jadi orang yang ngelunjak, minta ini, minta itu. Enggak saudara, justru apa yang kau minta di dalam namaku adalah apa? Dalam nama Tuhan Yesus. Artinya orang yang meminta sesuatu di dalam nama Tuhan Yesus adalah orang yang mengerti isi hati Tuhan. Dia mengerti apakah yang dia minta ini menyenangkan hati Tuhan atau tidak. Ketika saudara datang kepada orang lain minta tolong, saudara pasti screening dulu dong. Kira-kira siapa ya yang bisa nolong aku, gitu kan ya. Misalkan, oh lampuku putus. Terus kemudian saudara datang ke anak tetangga yang umur 5 tahun, lampuku putus, tolong pasangin ya. Begitu? Enggak. Saudara pasti screening dulu. Apakah orang ini capable atau tidak untuk membantu saudara pasang lampu. Apakah sesuai enggak? Begitu kan ya. Nah begitu pula juga dengan kita. Ketika kita datang kepada Tuhan,
di dalam nama Tuhan Yesus. Maka ketika saudara meminta segala sesuatu di dalam nama Tuhan Yesus, saudara harus screening dulu apakah permintaan kita itu mempermuliakan nama Tuhan atau tidak. Apakah permintaan kita menyenangkan hati Tuhan ataukah hanya menyenangkan diri kita, memuaskan keinginan diri kita sendiri. Ketika kita sakit, apa yang kita lakukan? Kita cepat-cepat doa. Tuhan sembuhkan, apalagi nanti ada pelayanan, begitu kan? Kelihatannya rohani mau pelayanan. Saya dulu kalau doa juga kayak gitu. Tuhan, aduh Tuhan pusing ini nanti ada pelayanan mateng kon Tuhan, tolong Tuhan gitu ya. Supaya apa? Supaya nanti bisa pelayanan maksimal. Tapi ketika saya baca dari perikop ini, saya belajar dari seorang perwira Romawi. Ketika sakit, kita hanya perlu datang kepada Tuhan. Kita berkata apa? Tuhan, saat ini aku sedang sakit. Begitu saja. Dan saudara coba diam sejenak. Dan lihat bagaimana kemudian Roh Kudus itu akan pimpin saudara. Ada seorang ya saudara yang kakinya itu patah. Kakinya dia jatuh, kakinya patah. Kemudian dia datang kepada Tuhan. Dia tidak bilang, Tuhan kakiku patah, tolong Tuhan sembuhkan, sambungkan kembali. Enggak. Dia hanya datang kepada Tuhan. Dan kemudian dia berkata, Tuhan saat ini kakiku patah dan aku sangat kesakitan. Kemudian dia hening, dia diam sejenak. Dan menunggu bagaimana Roh Kudus memimpin hatinya. Dan kemudian saudara muncullah dari hatinya ucapan syukur kepada Tuhan. Dan itu yang dikatakan ucapan syukur yang murni yang dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi ketika dia sakit yang dia butuhkan adalah apa sebenarnya? Kesembuhan. Tetapi dia belajar untuk berserah kepada kehendak dan otoritas Tuhan. Sehingga apa? Ketika dia datang dia enggak langsung bilang Tuhan kakiku patah sembuhkan. Enggak. Tetapi dia berkata Tuhan kakiku patah dan aku kesakitan. Dan kemudian ketika kemudian tidak berapa lama timbul dari hati dorongan dari Roh Kudus untuk mengucap syukur. Dan kemudian dia berkata, Tuhan aku mengucap syukur bahwa dalam keadaanku yang seperti ini, aku tetap bisa merasakan kasih-Mu selalu ada bagiku. Ini iman yang besar, amin saudara. Iman yang besar itu bukan hanya menyampaikan keinginan hati kita kepada Tuhan. Tetapi iman yang besar adalah menunggu apa kata Tuhan. Menunggu apa perintah Tuhan. Jadi di dalam kesakitan dia tidak mengharapkan kesembuhan. Tetapi yang dia cari adalah isi hati Tuhan buat dia. Mau sembuh atau tidak itu urusan belakangan. Yang jauh lebih penting adalah apa? Isi hati Tuhan. Ketika Roh Kudus memimpin dia mengucap syukur, di situ dia mengucap syukur. Kalau iman orang enggak besar, iman enggak besar, enggak begitu. Disuruh mengucap syukur, begini, gila ya kaki patah kok suruh mengucap syukur. Sembuhkan dulu dong, baru aku mengucap syukur, betul? Seperti itu, justru karena itulah saudara. Iman orang ini dikatakan apa? Iman yang besar karena dia hanya menunggu apa kata Tuhan. Dia hanya memaparkan keadaan anak buahnya. Sama seperti orang yang kakinya patah ini. Dia hanya menunggu apa kata Tuhan. Di dalam kesakitan dia berserah kepada Tuhan. Ya, itu yang dilakukan oleh perwira ini. Dia datang kepada Tuhan. Bukan untuk menyampaikan keinginannya, melainkan mencari kehendak Yesus buat hambanya yang sedang sakit. Dan ketika Yesus berkata, aku akan sembuhkan. Kemudian perwira ini berkata, aku tidak layak menerima kehadiran Tuhan karena aku ini orang berdosa. Dan itu adalah bentuk penghormatan yang tinggi kepada Tuhan. Saudara, saya dan saudara adalah orang yang sudah dilayakkan, betul? Kita orang yang tidak layak, tapi kemudian kita dilayakkan. Tetapi bukan berarti kita boleh tidak hormat kepada Tuhan, no. Kita berdoa kepada Tuhan bukan main perintah kepada Tuhan. Tetapi belajar menghormati Tuhan. Untuk apa? Kita bertanya kepada Tuhan apa maunya Tuhan terhadap masalah pergumulan yang sedang kita hadapi. Amin, saudara.
Saya kasih contoh lagi, kalau misalkan saudara bawa orang lain, saudara punya teman yang punya masalah, saudara bawa ke gereja ini, ketemu sama Pak Bambang. Saudara cuma berkata apa? Kalau ada teman saudara yang punya pergumulan ekonomi, saudara akan berkata, Pak, ini teman saya, dia lagi punya pergumulan ekonomi. Gitu aja kan? Atau saudara berkata, Pak, ini teman saya ada punya pergumulan ekonomi, tolong ya, Bapak besok pagi datang ke bank, Bapak ambil uang segini, terus Bapak kasihkan supaya dia bisa buka toko, supaya begini. Apakah begitu? Enggak. Kenapa? Kenapa saudara enggak melakukan hal yang kedua? Karena saudara berkata apa? Ya enggak enak, Bu. Sungkan, gitu kan ya. Enggak enak hati lah sama Pak Bambang. Karena beliau adalah seorang gembala. Gembala itu memang tugasnya melayani. Tetapi ingat, beliau melayani Tuhan, bukan melayani manusia. Melayani Tuhan yang dipraktekkan kepada kita jemaatnya. Tetapi bukan berarti kita main perintah. Karena beliau hanya melakukan apa yang Tuhan suruh. Kalau Tuhan enggak suruh, beliau enggak akan melakukan. Betul ya Pak ya? Kalau kita datang sama Pak Bambang, yang gembala yang ada di dunia ini, kita masih punya rasa sungkan. Kita masih punya rasa hormat. Karena apa? Ketika saudara datang kepada Pak Bambang, berarti saudara tahu Pak Bambang adalah orang yang menurut saudara bisa membantu teman saudara. Nggak tahu caranya gimana, Pak Bambang itu lebih tahu daripada kita. Begitu kan? Kalau saudara nggak menganggap seperti itu, nggak mungkin saudara bawa teman saudara kepada Pak Bambang. Tapi karena saudara beranggapan Pak Bambang jauh lebih tahu apa yang harus dilakukan buat teman ini, maka saudara bawa teman ini kepada Pak Bambang. Sehingga ketika datang sama Pak Bambang, saudara cuma berkata, Pak, temanku ini lagi punya pergumulan ekonomi. Titik, gitu kan? Nah, begitu pula juga kita dengan Tuhan. Kalau kita datang kepada Tuhan karena saudara percaya Tuhan itu sanggup melakukan, dan kita belajar untuk kita berserah kepada Tuhan. Amin, saudara. Tugas gembala itu bukan hanya yang penting masalah jemaat selesai, tidak. Tetapi tugas seorang gembala seperti Pak Bambang ini adalah membawa jemaat, setiap saudara dengan saya semakin mengenal Tuhan, semakin mengasihi Tuhan lebih dan lebih lagi, semakin kita punya iman yang benar kepada Tuhan. Amin, saudara. Nah, kalau kita kepada gembala yang ada di dunia, kita begitu menaruh hormat, apalagi kepada gembala agung kita. Menghormati Tuhan itu adalah harga mati. Amin. Jangan menggunakan firman untuk mendapatkan keinginan kita. Tetapi gunakanlah firman untuk membawa kita semakin mengenal Tuhan, semakin mendekat kepada Tuhan, dan mengerti kehendaknya di dalam kehidupan kita. Seperti doa Bapa kami. Dikatakan apa? Terjadilah kehendakmu di bumi seperti di surga, saudara. Itu yang harus terjadi di dalam kehidupan kita. Iman yang besar itu bukan hanya iman yang sekedar klaim firman dan terjadi. Tetapi iman yang besar adalah iman yang mencari kehendak Bapa di dalam kehidupan kita. Karena kita percaya kehendak Tuhan itu yang terbaik buat saudara dengan saya. Kita belajar yuk hari ini ketika masalah yang terjadi. Kadang terus ada yang tanya, Bu, kalau masalah terjadi boleh enggak kita perkatakan firman? Harus. Tapi bedanya begini saudara, harus kita perkatakan firman untuk apa? Untuk menguatkan jiwa kita, untuk kita tetap terus berjalan di dalam kebenaran. Ketika kita sakit, kita bisa berkata, sekalipun aku sakit, Tuhan itu tetap sayang. Sekalipun aku sakit, Tuhan itu tidak pernah meninggalkan. Bahkan di dalam janjinya, Tuhan turut merasakan kesakitanku. Amin. Ketika kita sakit, kita bisa katakan dalam 2 Korintus 4 ayat 16 dikatakan apa? Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami merosot, namun manusia batinnya kami dibaharui dari sehari ke sehari. Di situ kita belajar untuk kita mencari kehendak Tuhan. Sekalipun secara jasmani aku sakit,
Tetapi yang tetap aku cari adalah kehendak-Mu. Supaya apa? Batinia ini loh semakin hari semakin kuat. Batinia semakin hari semakin naik. Sehingga bisa dikatakan kita itu naik-naik, tidak pernah turun. Itu adalah iman kita, keteguhan kita, kepercayaan kita hanya kepada Tuhan. Amin. Karena apa? Filipi 1 ayat 21 dikatakan, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Jadi hari ini yuk kita belajar, ketika kita sakit kita berkata enggak apa-apa. Hari ini memang jasmani aku merosot, tetapi sekalipun jasmani yang merosot, imanku tetap up kepada Tuhan. Sekalipun aku hari ini sakit, aku tahu bahwa hidupku bukan bagi diriku, tapi hidup adalah bagi Kristus. Sehingga aku tidak memperdulikan sakitku ini. Aku tetap menjaga imanku, aku tetap menjaga pikiranku, aku tetap menjaga perkataanku, aku tetap menjaga perbuatanku untuk aku selalu mempermuliakan nama Tuhan. Kalaupun hari ini sudah selesai waktunya aku berpulang, bukankah mati di dalam Kristus itu adalah keuntungan? Amin, saudara. Ini loh hidup yang berpusat kepada Kristus, bukan kepada diri sendiri. Kalau saudara sakit, saudara hanya berkata, pokoknya sembuh, 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 sembuh. Itu artinya hidup kita fokusnya itu hanya kepada diri kita sendiri. Terus Kristusnya ada di mana, saudara? Orang yang hidupnya berpusat kepada Kristus, engkau ada di lembah kekelaman, engkau akan tanya, Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Apa yang Tuhan mau aku lakukan di dalam lembah kekelaman ini? Tuhan mau aku respon bagaimana ketika aku di dalam lembah kekelaman ini. Ketika kita juga sedang di atas, kita juga mempertanyakan hal yang sama. Sehingga apa? Ketika kita di bawah, ketika kita di atas, kita tidak menyangkal iman kita kepada Tuhan. Tapi ketika kita di bawah, kita tetap di atas. Selalu kita mempermuliakan nama Tuhan. Amin, saudara. Sehingga Tuhan memuji perwira Kapernaum ini berkata apa? Belum pernah aku menemukan keyakinan yang sebesar ini. Keyakinan yang seperti apa? Keyakinan yang bukan hanya Yesus sanggup melakukan, tetapi keyakinan bahwa apapun yang Tuhan putuskan itu adalah yang terbaik. Amin. Boleh enggak, Bu, minta kesembuhan? Boleh. Saudara boleh. Tapi belajarlah untuk menutup doa kita. Saudara mau minta apa? Boleh. Belajarlah tutup dengan kalimat. Tetapi Tuhan, biarlah kehendak-Mu saja yang terjadi kepada hidupku. Kalau kita berkata hidup adalah Kristus, berarti hidup kita itu adalah mencari kehendak Kristus. Amin, itu yang kita lakukan. Hidup adalah Kristus, bukan berarti Kristus melakukan apa yang kita mau. Itu terbalik, saudara. Itu bukan iman yang besar. Engkau percaya Yesus memang sanggup melakukan segala sesuatu. Tapi aku enggak mau minta segala sesuatu secara sembarangan. Yang aku mau adalah hanyalah kehendak Tuhan yang terjadi dalam hidupku. Jadi sekalipun hari ini aku sakit, kalau memang Tuhan mengizinkan aku melalui proses sakit ini, saudara berkata, kenapa tidak? Karena hidup adalah Kristus. Sehingga di dalam kesakitan pun kita tetap mencari kehendaknya dan kita melakukan. Amin, saudara. Ada orang yang sakit kanker, di dalam sakitnya dia tidak mencari, dia tidak berdoa untuk kesembuhan. Tetapi dia berdoa, Tuhan, biarlah di dalam kesakitanku ini loh, gak mudah menghadapi kemo. Tetapi di dalam kelemahanku, biarlah aku tetap mempermuliakan nama Tuhan. Itu adalah iman yang besar. Sehingga apa? Kehidupannya menjadi kesaksian bagi banyak orang. Orang berkata bagaimana orang yang kena kanker, kemo bolak-balik, tapi tetap tegar, tetap kuat, tetap ceria, tetap melayani. Bahkan dia tetap konselingin orang, tetap menguatkan orang. Di situ orang bertanya, kenapa bisa imannya berbeda daripada imanku? Rahasianya, dia punya iman yang besar, yaitu apa? Dia berserah kepada kehendak dan otoritas Tuhan di dalam kehidupannya. Amin, saudara. Iman yang besar itu berpusat kepada Kristus dan kepada kehendaknya. Penutup, saudara, ayat 13.
Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Yang engkau percaya. Dia bukan hanya percaya Yesus sanggup menyembuhkan, tetapi dia percaya kepada otoritas dan kehendak Tuhan bagi anak buahnya. Amin, saudara. Yuk hari ini kita upgrade level iman kita. Iman yang besar itu mengubah kehidupan kita. Iman yang besar itu tidak akan membuat saudara takut, khawatir menghadapi apapun. Mau dunia mengatakan habis ini, ada itu, ada apapun. Saudara itu tidak goyah. Yang saudara fokuskan adalah kepada Tuhan. Orang yang hidupnya berfokus kepada Tuhan, dia tidak takut menghadapi apapun. Amin, saudara. Ya, mari kita upgrade level iman kita. Iman yang membawa kesalehan. Iman yang mempraktekkan kasih kita kepada Tuhan. Dengan apa? Kita praktekkan kepada sesama. Dengan apa? Kita murah hati, belajar rendah hati. Dan yang terakhir adalah iman yang besar adalah iman yang berserah kepada kehendak dan otoritas Tuhan di dalam hidupmu. Jika kita punya iman yang besar, percayalah, hidupmu akan berubah. Hidupmu akan selalu damai sejahtera menghadapi apapun. Hidupmu semakin hari semakin naik, yaitu apa? Imanmu kepada Tuhan semakin up dan tidak pernah turun. Sehingga menghadapi apapun, engkau tetap menjadi terang sekalipun sekelilingmu itu adalah kegelapan. Amin, saudara. Mari kita bangkit berdiri, kita datang di hadapan Tuhan. Seperti lagu yang kami naikkan di hadapan-Mu, kami menaikkannya dengan iman Tuhan. Bahwa hanya Engkau saja yang kami pandang. Kami mau punya iman yang besar. Sehingga Tuhan berkata seperti Tuhan berkata kepada perwira Romawi, belum pernah aku temui iman yang sebesar ini. Kami mau punya iman yang seperti itu Tuhan. Iman yang mengubahkan kehidupan kami. Sehingga menghadapi apapun, kami tidak akan takut. Dalam segala kondisi musim kehidupan kami tetap mempermuliakan nama Tuhan. Biarlah iman yang besar itu kami miliki. Iman yang membawa kami kepada kesalehan. Ajar kami Tuhan, untuk kami tidak terus memikirkan kehidupan jasmani, tetapi kami mencari perkara-perkara yang di atas. Sehingga amanat agung Tuhan itu boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami. Ketika kami merindukan jiwa-jiwa untuk kami bawa datang kepada Kristus. Kami mau Tuhan mempraktekkan iman kami, kasih kami kepada Engkau. Dengan kami peduli kepada sesama kami. Terlebih kepada keluarga kami, kepada orang-orang di sekitar kami, kepada gereja di mana kami bertumbuh, kami mengambil bagian Tuhan. Mungkin kami tidak bisa apa-apa, tapi satu hal yang Tuhan berikan kepada kami adalah apa? Hati yang punya kerinduan untuk berdoa, baik bagi anggota keluarga kami, bagi teman-teman kami, bagi gereja ini Tuhan. Kami mau ambil bagian setiap hari, kami mau berdoa dengan kesungguhan hati. Biarlah hanya kehendak Tuhan saja yang terjadi kepada orang-orang yang kami kasihi dan juga kepada gereja ini Tuhan. Kami juga mau punya iman yang besar, yaitu iman yang bukan hanya percaya Yesus sanggup melakukan mujizat, tetapi iman yang percaya dan berserah kepada kehendak dan otoritas Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mau belajar ketika kami datang kepada Engkau. Kami berkata, Tuhan, apa yang aku harus lakukan hari ini supaya aku menjadi berkat, supaya melalui hidupku hari ini nama Tuhan yang dipermuliakan. Kami tidak mau dalam hidup ini semakin memperbesar diri kami, tetapi justru harus Kristus yang semakin besar dalam hidup kami, kami yang semakin kecil. Terima kasih Tuhan. Kebenaran firman-Mu sudah kami terima pada malam hari ini. Hamba-Mu terbatas, tapi kami tahu kuasa Tuhan, kuasa Roh Kudus tidak pernah terbatas.
Biarlah kuasa Roh Kudus terus melawat setiap kami, memberikan kami pengertian yang semakin dalam akan kebenaran firman yang sudah kami terima. Dan Roh Kudus memberikan kami kekuatan agar kami mampu melakukannya. Kami tahu Tuhan, iblis itu tidak pernah tinggal diam. Iblis selalu memberikan kami intimidasi. Tetapi iman yang besar adalah iman yang selalu memandang kepada Tuhan saja. Ketika kami menghadapi masalah dan pergumulan, kami tidak mau lihat masalah dan pergumulan kami. Tetapi hati kami hanya selalu memandang kepada Tuhan. Karena di dalam Tuhan, kami percaya Tuhan selalu menyertai, Tuhan selalu memberikan kekuatan, dan Tuhan selalu memberikan jalan keluar yang terbaik. Ketika kami hadapi masalah, kami akan datang kepada Engkau dengan bertanya, Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Bagaimana aku harus merespon sehingga di dalam masalah aku tetap mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Biarlah nama Tuhan selalu ditinggikan di dalam kehidupan kami sampai selama-lamanya. Mari katakan di hadapan Tuhan sekali lagi, Kaulah segalanya Tuhan.